Peter, you may have dodged your legal troubles, but things will get much worse. Court of public opinion. How did you just do that? Halo Sobat Review, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang terungkap dalam Spider-Man No Way Home, di mana film ini merupakan film garapan dari sutradara John Watts yang salah satunya mengangkat konsep multiverse, di mana Peter Parker kedatangan villain-villain di masa lalu dan juga kedatangan Spider-Man varian dari dirinya dengan tujuan untuk mengembalikan para villain ke universe mereka masing-masing. Penasaran apa saja hal yang terungkap di filmnya? Akan tetapi, sebelum ke pembahasan, kita ingatkan lagi bahwa konten ini mengandung spoiler. Silakan ditonton terlebih dahulu filmnya sampai selesai. Setelah itu balik lagi ke sini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita simak berikut ini. Pertama, Wong adalah Sorcerer Supreme yang sekarang, bukan Doctor Strange. Spider-Man No Way Home mengkonfirmasi status baru dari Wong. Dia juga cukup sibuk sejak Avengers Endgame. Wong juga terlihat pada film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring dan meriset sumber energi dari The Ten Ring tersebut yang diwariskan Wenwu untuk Shang-Chi anaknya. Digantikannya Doctor Strange ini sebagai penyihir agung tentu jelas karena pada event Infinity War sampai dengan event Endgame, ia menjadi salah satu korban jentikan jari Thanos. Selama hampir 10 tahun tersebut, Wong akhirnya mengisi posisi yang kosong. Ini juga mengartikan bahwa Wong akan mempunyai peranan penting di fase keempat MCU atau Marvel Cinematic Universe. 2. Peter Parker menyembuhkan semua penjahat Spider-Man. Begitu para villain mulai berdatangan dan Spider-Man tahu kalau sebagian besar dari mereka mati, ia berjanji menyembuhkan mereka sebelum mengirim mereka kembali ke universe asalnya. Dia berharap para penjahat itu mendapatkan kesempatan kedua tanpa pengaruh perubahan genetis mereka. Di akhir Spider-Man No Way Home, ketiga Spider-Man bekerja sama untuk menyembuhkan para penjahat ini. Ini selamanya mengubah akhir cerita mereka di semesta masing-masing. 3. Kembalinya Tobey Maguire dan Andrew Garfield sebagai Spider-Man. Ini adalah kejutan yang telah lama dinanti-nantikan oleh penggemar. Rumor yang sebelumnya beredar menyebut kalau Tobey Maguire dan Andrew Garfield dijadwalkan tampil di Spider-Man No Way Home untuk membantu Peter Parker versi Tom Holland menghadapi para penjahat dari dunia mereka. Bocoran pun banyak beredar sebelum No Way Home dirilis, dan bocoran itu tidaklah salah. Untuk kali pertama dalam sejarah, 3 Spider-Man membahu-membahu untuk mengalahkan para penjahat yang mengacau di MCU. Pertemuan ketiga orang itu awalnya serius, akan tetapi canda tawa dan juga olokan pun muncul di sepanjang interaksi mereka. Film ini juga mengkonfirmasi satu teori, yaitu Spider-Man versi Andrew menyelamatkan Michelle Jones alias MJ yang diperankan oleh Zendaya yang jatuh dari gedung tinggi. Spider-Man versi ini ternyata selalu dihantui kematian Gwen Stacy dari dunianya. 4. Matt Murdock memberikan konseling hukum untuk Peter Parker. Akt pertama Spider-Man No Way Home langsung membuat heboh satu gedung bioskop setelah Charlie Cox muncul sebagai Matt Murdock. Dia terakhir kali terlihat sebagai Matt Murdock di serial Daredevil Season 3. Penampilannya di No Way Home juga mengkonfirmasi spekulasi kalau dia adalah orang yang menjadi pengacara Peter saat dia ditangkap polisi. Matt juga merupakan orang yang disebut Tom Holland alias Peter Parker sebagai sosok misterius yang membahas tentang tanggung jawab sebagai superhero. Matt juga memberikan nasihat kepada Peter tentang apa yang bisa dilakukan setelah ditahan polisi dan diperiksa terkait tayangan Mysterio dan bocornya identitasnya. Meski hanya tampil sebentar, Matt memamerkan kemampuannya setelah menangkap batu bata yang dilempar ke jendela ke arah Peter. 5. Bibi May tewas dibunuh Green Goblin. Di 2 franchise Spider-Man sebelum MCU, kematian Paman Ben adalah katalis bagi Spider-Man versi Tobey dan Andrew untuk bertanggung jawab sebagai manusia biasa dan superhero. Di MCU, kematian Paman Ben bukanlah faktor, tapi justru Bibi May.
Di filmnya, Baby May tewas dibunuh Green Goblin yang menabraknya dengan glider. Kematian Baby May akhirnya membuat Peter memikirkan tentang tanggung jawabnya sebagai seorang superhero dan apa artinya menyelamatkan orang. With great power, there must also responsibility. 6. Cameo Venom. Eddie Brock tampil di adegan tengah kredit Spider-Man No Way Home. Kemudian dia pun mengunjungi bar. Pelayan bar juga menjelaskan semua tentang Thanos, terutama jentikan jarinya. Venom bingung, namun setelah Dr. Strange mengucapkan mantra, para villain kembali ke dunia mereka. Dan Venom juga kembali, akan tetapi yang bikin menggemparkan lagi, Venom meninggalkan satu tetes simbiotnya di meja bar itu. 7. Dr. Strange menghapus ingatan semua orang tentang Peter Parker. Mantra yang diucapkan Dr. Strange di Spider-Man No Way Home sangat kuat. Dengan multiverse terancam akan pecah, dengan semua orang yang tahu identitas Peter Parker akan datang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan dan memulihkan keseimbangan multiverse di MCU adalah dengan menghapus ingatan tentang Peter dari semua orang, termasuk Michelle Jones alias MJ dan Ned. Tindakan itu artinya tidak akan ada yang ingat Peter sama sekali dan seperti dia tidak pernah ada lagi orang yang pernah mengenalnya. Peter akhirnya meminta Dr. Strange untuk menghapus ingatan semua orang tentang dirinya. Sementara Peter dan Spider-Man sekarang bisa tampil bareng tanpa kekacauan. Ini terjadi setelah Peter Parker kehilangan Baby May. Demikian beberapa hal yang terungkap di Spider-Man No Way Home. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan seputar review film lainnya. See you next time.